Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Isra Mi'raj ya, bulan Rajab nih. Bulan Rajab, bulan ini adalah bulan di mana diperjalankannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha untuk satu perintah, yaitu sholat. Ada beberapa hal tentang perjalanan ini. Yang pertama, kitab yang menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah salah satunya adalah kitab Dardir. Dan sebetulnya banyak yang menceritakan tentang Isra Mi'raj ini, kitab-kitabnya ya banyak. Cuman yang paling saya tahu ya, paling populer mungkin ya adalah kitab Dardir. Tapi saya tidak akan menceritakan bagaimana perjalanan kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal yang paling penting, yaitu adalah tentang sholatnya itu. Sholat ini adalah salah satu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Salah satu ibadah yang diperintahkan Allah kepada umat Rasulullah alaihi wasallam yang langsung Allah panggil. Tidak seperti Al-Qur'an melalui malaikat Jibril kemudian turun di Gua Hira itu kan, ataupun perintah yang lain. Sholat ini ada spesial. Karena apa? Karena sholat ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting sekali. Saking pentingnya, sholat adalah hal yang dipertanyakan pertama kali di Yaumul Hisab nanti. Ketika sholatnya baik, semuanya baik. Begitupun di kehidupan ini. Ketika kamu sholat dengan baik, maka hidupmu akan baik gitu ya. Bahkan ada sebuah ungkapan begini, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Ini sangat menyentuh sekali ya, karena kita sebagai manusia itu hidup dihadapkan ke berbagai masalah, banyak sekali masalah. Makanya sholat itu juga macam-macam ya. Ada yang sholat ingin punya hajat, sholat hajat. Ada sholat yang ingin bingung nih dalam menentukan pilihan, ada sholat istikharah. Ada sholat duha. Buat itu sebenarnya sedekah kepada sholat duha itu, kata banyak orang sih untuk rezeki ya gitu. Sebetulnya doa itu adalah sholat untuk sedekah kepada diri kita sendiri dengan sholat kita sendiri gitu. Tapi benar juga sih ada kaitannya dengan sebuah rezeki kan. Walaupun rezeki itu udah diatur ya, tapi ya tetap kita harus berikhtiar. Karena kalau kita tidak ikhtiar ya kita nggak dapat apa-apa. Sesuai di surat Al-Maidah ayat 35 itu kan jelas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Di dalam surat tersebut bahwa manusia itu harus beriman, bertakwa, berikhtiar dan bersungguh-sungguh dalam ikhtiar tersebut. Jadi bukan sekedar ibadah saja gitu. Kalau hidup di dunia itu ya gitu. Bahkan ada istilah begini, tidak ada akhirat jika tidak ada kehidupan. Jadi kalau kamu mengerjakan hal akhirat terus, ya kamu gimana mau makan loh gitu. Makanya di dalam surat Al-Maidah tersebut dijelaskan ikhtiar itu penting. Bahkan ada kisah lagi sahabat Nabi
ketika memparkirkan kuda ya. Jadi dia tidak menambatkan kuda tersebut. Kemudian ditanya sama sahabat, kenapa kamu tidak menambatkan kudamu? Aku yakin kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau tidak ikhtiar ya sama aja gitu. Tambatkanlah, kata Rasulullah, tambatkan kuda tersebut, dia tidak kemana-mana. Ben aja Melayu lah, si angel ya, biasa ngapar ya enak lah ya begitulah. Maaf ya, yang orang Betawi enggak, orang ngerti ngapar ya orang ngerti bapak. Ya intinya gitulah. Jadi ikhtiar itu penting. Kemudian yang disebutkan dalam surat Al-Maidah wasilah itu adalah dalam konteks ibadah sholat itu adalah wasilah kita ya, wasilah untuk sebuah palahun, kebahagiaan. Sebetulnya orang hidup itu ingin bahagia, sebetulnya ingin bahagia, cuman jalannya itu beda-beda. Ada yang kebahagiaannya itu dia pingin kaya, dia pingin punya mobil, pingin punya jabatan, pingin populer, dipuji banyak orang. Jadi ada yang benar, ada yang salah gitu ya. Kalau orang pingin dipuji orang ya, orang dipuji orang ya, aduh sayang sekali lah. Itu kan di surat Al-Maun ayat 6 udah dijelaskan, alladzina hum yuraun. Itu mereka yang riya, suka senang dipuji orang. Kalau suka dipuji orang, seolah-olah dia nggak ingin dipuji sama Allah gitu, nggak ingin dia dapat petunjuk dari Allah. Naudzubillah kan. Makanya jadi jangan pingin riya deh, dipuji sama orang lain. Bahkan ada sebuah ungkapan begini, ketika seseorang ingin pujian dari orang lain, maka seseorang tersebut itu justru akan dihina oleh orang lain. Ya buktikan saja, coba. Ini banyak buktinya. Ya kamu cari sendirilah, banyak lah orang yang punya popularitas tinggi bunuh diri ya, kayak artis-artis luar negeri. Itu kan karena gila popularitas, gila pujian dari orang gitu kan. Contoh hal itu. Kita kembali lagi kepada sholat, bahwa sholat itu penting. Dan salah satu penting dalam sholat itu adalah khusyuknya. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagialah orang-orang mukmin. Bagaimana orang mukmin yang berbahagia? Ayat 2-nya disebutkan, yaitu mereka yang sholatnya khusyuk. Jelas itu kata Allah. Jadi dari ayat tersebut bisa dijelaskan bahwa jika kamu sholatnya nggak khusyuk gimana? Ya udah jelas kan, berarti kamu nggak dapat falah gitu, nggak dapat kebahagiaan. Penting itu, penting. Jadi khusyuk itu penting. Dan ada lagi dalam konteks ibadah itu, ibadah atau muamalah sebetulnya semua konteks itu ada yang paling inti lagi adalah niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, dan ini hadisnya paling atas semua tingkatannya, yaitu tentang niat. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Yang artinya sesuatu itu tergantung daripada niat. Jika niatnya itu karena Allah, maka akan dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika niatnya bukan karena Allah, dia akan mendapatkan sesuatu yang tergantung niatnya itu gitu. Kamu maaf ya. Kamu niat sholat itu karena ingin dipuji orang, ya dapat dipuji orang lah gitu. Kalau kamu niatnya sholat itu karena ingin pahala dari Allah, kebaikan dari Allah, kamu akan dapatkan itu. Yakin. Ya gitu saja. Jadi yang ingin saya sampaikan itu adalah sebuah sholat, sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang sholat
untuk diri kita sendiri, untuk kebahagiaan diri kita sendiri, untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat, itu kuncinya adalah sholat. Begitu saja, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.